Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas ini lagi ya mengenai cara mudah menghasilkan pendapatan di YouTube dengan gaji 100 juta, 50 juta hanya bermodalkan video reupload dari TikTok, reupload dari Facebook, atau reupload dari situs-situs lain. Atau konten quote tanpa wajah, tanpa suara, tanpa muka bisa menghasilkan gaji 50 juta per bulan. Caranya mudah, terus dikasih contoh. Dan dikasih contoh ada channel yang ada channel tersebut dengan penghasilan diestimasikan di Social Blade antara 100 juta mungkin sampai 1 miliar. Jadi dibilang gaji tengah-tengahnya bisa dapat 500 juta dengan membuat konten seperti itu. Nah, sebuah konten itu sebenarnya tidak bermasalah teman-teman, tapi yang salah paham adalah penonton. Kenapa saya bilang penonton banyak yang salah paham? Karena ada banyak teman-teman kita yang kena konten yang digunakan ulang dan konten berulang. Ini yang saya bahas ya. Kenapa? Karena saya sering memakai trik oplos video, terus teman-teman kita kejar jam tayang memakai oplos video, nonton sendiri itu memang sangat gampang sekali. Kejar jam tayang ya, 1 bulan 2 bulan sudah bisa tembus jam tayang. Yang jadi masalah nanti mereka kena konten yang digunakan ulang. Siapa yang disalahkan? Ya, trik oplos video nanti yang disalahkan ya. Karena saya memakai trik itu aman-aman saja. Tapi banyak yang gagal monet nanti yang disalahin karena konten yang digunakan ulang dan konten berulang yang disalahin trik oplos video. Padahal mereka itu isi konten. Nah, setelah saya jelaskan itu isi kontennya yang bermasalah ya. Seperti tadi yang berkomentar, oh dicontohin si channel besar A yang channelnya udah ratusan ribu subscriber itu bisa. Nah, ini dah. Buat teman-teman ini contohnya ya. Ada banyak teman-teman kita yang mengalami hal seperti ini ya. Nah, ini ya. Di Messenger saat tidak memenuhi monetisasi, konten yang tidak memenuhi monetisasi konten yang digunakan ulang, konten yang digunakan ulang, ini gagal monet semua ya. Gagal monet, konten yang digunakan ulang, konten yang digunakan ulang, konten yang digunakan ulang, konten yang digunakan ulang. Ya, ini nota lain ya, nota pembelian LCD. Jadi kenapa masih bisa banyak ada teman-teman kita kena konten yang digunakan ulang? Padahal mereka dengan PD-nya karena tidak ada klaim hak cipta, jam tayang sudah lolos, mereka dengan PD-nya itu pasti monet. Karena di tutorial banyak dibahas, reupload video TikTok dapat gaji 200 juta. Reupload ke konten quote tanpa muka, tanpa wajah dapat gaji 200 juta. Reupload video Upin dapat gaji 200 juta. Nah, teman-teman pasti akan tertarik dengan hal seperti itu. Tapi kenyataannya yang tembus jam tayang itu kenanya banyak seperti ini. Nanti kalau hal seperti ini, kalian pada yang disalahin karena kalian dibilang bego, nggak sesuai, nggak ini, nggak itu ya. Itu yang saya maksud ya, buat teman-teman supaya tidak disalahin. Saya selalu membuat teman-teman membuat konten sesuai skill, sesuai hobi, sesuai kemampuan atau usaha, konten original dan isi semua suara asli di semua video itu supaya memastikan teman-teman itu pasti monet. Tidak ada istilah 90% monet, 30% monet atau 1% monet supaya 100% monet. Ini saya bahas lagi karena hal seperti itu ya. Gaji 200 juta dari reupload video short. Nah, saya akan langsung kasih contoh langsung teman-teman. Saya punya teman yang membuat konten reupload. Ini langsung ya, contoh langsung intinya. Ini ya, Dharma Jaya. Ini saya bahas lagi supaya teman-teman lebih paham ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini konten video short reupload. Estimasi pendapatannya di Social Blade. Karena ini Social Blade ini sering dipakai senjata oleh konten seperti itu, karena siapa yang social blade-nya gede itu akan diincar terus dijadikan bahan konten. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini teman saya kebetulan Dharma Jaya, penghasilan estimasinya 19,7 sampai 315,3 ribu US dollar. Kalau dirupiahin memang gede sekali kelihatan teman-teman. Ini ya. Kalau 19,7 itu 296 juta sampai 300 ribu itu berapa? Itu sampai 4,7 miliar. Jadi estimasinya kelihatan anggaplah 300 juta sampai 5 miliar anggap ya. Itu estimasi pendapatannya dia, kelihatan di sini ya. Ini kasusnya sama, ini konten video short reupload. Tapi dengan skill ngedit yang kurang intinya. Penghasilannya berapa? Nah, sebelum kena dismonet, waktu gajinya di sini kelihatan 6.000 dolar, dia sudah mendapatkan 3,4 juta. 6.000 dolar itu 100 juta, teman-teman, minimalnya ya. Waktu itu 6.000 dolar sampai 100.000 dolaran, berarti antara 100 jutaan sampai 1,5 miliar ya waktu dulu ya. Waktu masih gajinya 3,5 juta.
3,4 juta. Itu sampai sekarang juga saldonya 3,4 juta. Habis itu kena Dismonet. Nah, sekarang di sini kelihatan anggaplah 300 juta sampai 4,7 miliar. Penghasilan aslinya adalah 0. Jadi yang dikasih contoh sering dibahas, Reupload Upin Ipin dapat gaji estimasi, apalagi dipakai yang tertinggi ya, ini udah 4,7 miliar, dapat gaji 4,7 miliar. Ini loh contohnya teman-teman, caranya seperti ini, cara seperti ini. Kenyataannya itu penghasilannya 0. Kalau dilihat di Social Blade gede, karena ini channelnya kena Dismonet ya. Dan sekarang nggak dapat hasil, jadi AdSense terakhir yang masuk itu 3,4 juta. Itu pun di Social Blade-nya antara 100 sampai 1,5 miliar. Jadi Social Blade nggak bisa dipatokan untuk gaji ya, tapi untuk ranking kemungkinan masih agak akurat, dan jumlah subscriber itu kan akurat. Jadi banyak sekali Social Blade ini dipakai untuk membuat konten, dapat gaji 200 juta dari TikTok, dapat gaji 200 juta dari konten quote, dapat gaji 200 juta dari konten lirik lagu, yang sebenarnya kadang-kadang mereka ikut nggak dapat gaji seperti teman saya ini. Contoh langsung ya, supaya teman-teman tidak kena hal seperti yang tadi, karena konten yang digunakan ulang, konten berulang, itu teman-teman pekerjaannya sia-sia ya. Meskipun teman-teman membuat konten Reupload, minimal ya skill ngeditnya harus tinggi, seperti kemarin yang kita bahas channel dari Haris Saipudin ya. Dan itu teman-teman juga kalau ngedit persis seperti itu juga bisa kena nanti konten berulang intinya. Jadi editan teman-teman harus beda, skill ngeditnya harus bagus. Nah, jadi akan lebih sulit, dan itu pun kalau nanti banyak yang laporin, dia laporin pakai akun asli juga, itu berisiko kena videonya kena di take down teman-teman. Selama masih belum ada yang laporin akun palsu atau sedikit, itu aman. Tapi suatu saat yang punya video asli itu punya hak untuk men-take down kita kalau video asli itu sudah didaftarkan di hak cipta ya, didaftarkan secara resmi. Jadi buat teman-teman, yang paling aman itulah konten original, sesuai skill, sesuai hobi, sesuai kemampuan, dan isi suara aslimu di semua video. Kalau nggak isi suara asli, teman-teman bisa dubbing. Ini nggak bakalan teman-teman kena istilahnya gagal monet, dismonet, atau hal-hal yang lain. Jadi saya selalu membahas hal seperti ini supaya teman-teman itu pasti monet ya. Kalau saya, mungkin teman-teman lain ya, semakin lama ditonton videonya, ya makin banyak YouTuber gagal kan makin banyak yang akan nonton videomu. Kalau saya membuat trik upload video, banyak yang cepat monet, otomatis setelah monet mereka kan nggak akan nonton channel ini. Saya tidak apa-apa, karena prinsip saya lebih banyak YouTuber sukses atau kita lebih banyak mensuksesi orang lain itu lebih bagus. Bukan kita suruh mereka nonton channel kita terus-menerus sampai mereka nggak sukses, suruh buat konten yang nggak masuk akal, konten ini, konten itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mereka akan lambat monet, ya kita akan kaya karena lama kita ditonton video kita itu, ya kita ceplos-ceplos ya per saja biar seperti itu, karena yang penonton ini kan udah banyak yang lebih sukses dari channel ini, yang sebelumnya nonton udah 3 bulan 4 bulan itu banyak sekali teman-teman. Jadi sukses itu juga tergantung dari target penonton. Makanya kalau saya sebenarnya dulu males membuat konten tutorial itu karena sudah tahu ya, tutorial itu kan target penontonnya nggak terlalu banyak, beda dengan konten hiburan atau konten anak-anak yang memang target penontonnya banyak sekali. Kalau tutorial YouTube itu target penontonnya itu cuman YouTuber, dan YouTuber juga tidak semua ya, karena ada YouTuber lain, YouTuber besar pasti orang lebih percaya ke sana, tapi setelah mereka gagal baru ke sini, intinya seperti itu. Jadi kenapa channel saya penontonnya masih nggak terlalu banyak, ya jelas karena itulah penonton di sini tentunya ada yang cerdas, ada yang memang sudah terlalu lama gagal, intinya seperti itu ya. Yang perlu teman-teman ketahui lah, jadilah YouTuber cerdas supaya teman-teman ya tidak menjadi YouTuber gagal ya. Karena konten Reupload seperti ini gampang sekali sebenarnya menilai ya. Mereka saja membuat konten, teman-teman buat konten quote seperti ini dapat gaji 200 juta. Sedangkan yang nyuruh itu mereka nggak buat. Itu saja teman-teman pakai patokan. Sebenarnya teman-teman nggak perlu sampai kena hal itu ya, yang katanya gaji 200 juta, 200 juta, 300 juta, mereka saja nggak buat itu loh intinya. Faktanya ya seperti ini ya, bisa penghasilannya bisa 0 di sini sampai 4,7 miliar tapi hasilnya 0. Nah kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini mengenai mendapatkan gaji 200 juta. Tidak semudah itu kalau teman-teman modalnya konten Reupload. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.